adalah nilai yang menunjukkan besarnya pengaruh langsung suatu variabel terhadap variabel lain dalam model analisis jalur. Nah, koefisien ini biasanya dilambangkan dengan huruf P, misalnya PYX, PZX, dan PZY. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengaruh langsung. Nah, pengaruh langsung ini adalah pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain tanpa melalui variabel perantara. Nah, sebaliknya pengaruh tidak langsung terjadi melalui variabel perantara atau intervening. Nah, kemudian pengaruh total. Nah, pengaruh total merupakan jumlah dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Nah, kemudian yang terakhir yaitu koefisien determinal atau R pangkat 2. Nah, ini digunakan untuk melihat seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai tentang konsep dasarnya, kita bisa langsung masuk kepada contoh soalnya. Nah, jadi pembahasan pertama yaitu mengenai tentang koefisien jalur. Jadi, koefisien jalur adalah besarnya pengaruh langsung suatu variabel bebas terhadap variabel terikat dalam analisis jalur. Koefisien jalur dilambangkan dengan huruf P. Sebagai contoh, pada materi ini terdapat 3 variabel, yaitu X sebagai motivasi belajar, Y sebagai disiplin belajar, dan Z sebagai prestasi belajar. Nah, di sini ada beberapa simbol koefisien jalur. Yang pertama yaitu ada PYX, artinya pengaruh langsung motivasi belajar atau variabel X terhadap disiplin belajar atau variabel Y. Kemudian yang kedua ada PSX, yaitu pengaruh langsung motivasi belajar atau variabel X terhadap prestasi belajar atau variabel Z. Nah, sedangkan PSY itu adalah pengaruh langsung disiplin belajar atau variabel Y terhadap prestasi belajar atau variabel Z. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Pada contoh ini, seorang peneliti ingin mengetahui apakah motivasi belajar memengaruhi prestasi belajar, baik secara langsung maupun melalui disiplin belajar sebagai variabel intervening atau variabel perantara. Jadi di sini udah diketahui nilai korelasi antar variabel, yaitu RxY sama dengan 0,993, di mana ini menunjukkan hubungan antara motivasi belajar dan disiplin belajar. Kemudian yang kedua RxZ dengan nilai 0,998, di mana yaitu hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Kemudian ada RYZ sama dengan 0,996, yaitu hubungan antara disiplin belajar dan prestasi belajar. Berdasarkan data tersebut, kita akan menghitung nilai koefisien jalur PYX, PZX, dan PZY. Selanjutnya kita akan menghitung koefisien jalur PYX, yaitu pengaruh langsung motivasi belajar atau X terhadap disiplin belajar atau Y. Nah, karena pada model ini variabel Y hanya dipengaruhi oleh X, maka nilai koefisien jalur PYX sama dengan nilai korelasi antara X dan Y, yaitu RxY, sehingga diperoleh PYX sama dengan RxY yaitu 0,993. Artinya bahwa motivasi belajar memiliki pengaruh langsung yang sangat kuat dan positif terhadap disiplin belajar. Jadi hasil perhitungan koefisien jalur pertama adalah PYX sebesar 0,993. Nah, kemudian slide selanjutnya yaitu menghitung koefisien jalur PZX. Jadi PZX menunjukkan pengaruh langsung motivasi belajar atau variabel X terhadap prestasi belajar atau variabel Z. Nah, untuk menghitungnya digunakan rumus yang ada pada layar. Nah, ini kemudian kita masukkan nilai korelasi yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu RxZ, RYZ, dan RxY ke dalam rumus tersebut. Nah, setelah dilakukan proses perhitungan, diperoleh hasil PZX sebesar 0,643.
Nah, artinya bahwa motivasi belajar memiliki pengaruh langsung sebesar 0,643 terhadap prestasi belajar. Nilai ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi belajar, maka prestasi belajar juga cenderung meningkat. Pada gambar ini ditunjukkan diagram analisis jalur yang menggambarkan hubungan antar variabel, di mana variabel X ini adalah motivasi belajar, variabel Y adalah disiplin belajar, dan variabel Z adalah prestasi belajar. Nah, jadi panah dari X ke Y ini menunjukkan pengaruh langsung motivasi belajar terhadap disiplin belajar dengan nilai PYX, di mana nilainya yaitu 0,993. Nah, kemudian panah dari X ke Z menunjukkan pengaruh langsung motivasi belajar terhadap prestasi belajar dengan nilai PZX sama dengan 0,643. Nah, sedangkan panah dari Y ke Z menunjukkan pengaruh langsung disiplin belajar terhadap prestasi belajar dengan nilai PZY sama dengan 0,357. Nah, dari diagram ini kita dapat lihat bahwa pengaruh terbesar adalah dari motivasi belajar terhadap disiplin belajar karena memiliki nilai koefisien jalur paling tinggi yaitu 0,993. Kita menghitung koefisien jalur PZY. Nah, PZY ini menunjukkan pengaruh langsung disiplin belajar atau variabel Y terhadap prestasi belajar atau variabel Z. Nah, perhitungannya juga sama menggunakan rumus dengan memasukkan nilai korelasi yang diketahui. Nah, setelah dihitung, kita memperoleh PZY sebesar 0,357, yang artinya di mana disiplin belajar juga memberikan pengaruh langsung terhadap prestasi belajar. Namun, besarnya pengaruh tersebut adalah 0,357, sehingga lebih kecil dibanding pengaruh langsung motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Nah, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai PYX sebesar 0,993, PZX sebesar 0,643, dan PZY sebesar 0,357. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsung terbesar terdapat pada hubungan motivasi belajar terhadap disiplin belajar, yaitu sebesar 0,993. Selanjutnya, motivasi belajar juga berpengaruh langsung terhadap prestasi belajar sebesar 0,643. Sedangkan disiplin belajar berpengaruh langsung terhadap prestasi belajar sebesar 0,357. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita akan menentukan pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total antar variabel. Nah, jadi yang pertama yaitu mengenai tentang pengaruh langsung. Jadi pengaruh langsung itu merupakan pengaruh yang terjadi secara langsung dari satu variabel ke variabel lain tanpa melalui variabel perantara. Nah, jadi di sini diperoleh bahwa pengaruh langsung X terhadap Y yaitu sebesar 0,993, pengaruh langsung X terhadap Z sebesar 0,643, dan pengaruh langsung Y terhadap Z sebesar 0,357. Nah, kemudian yaitu pengaruh tidak langsung, yang ini berbeda dengan pengaruh langsung. Kalau pengaruh tidak langsung terjadi melalui variabel perantara atau variabel intervening. Nah, pada model ini pengaruh motivasi belajar atau X terhadap prestasi belajar atau Z tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui disiplin belajar atau Y. Nah, jadi cara menghitungnya yaitu dengan mengalihkan koefisien jalur X ke Y dengan koefisien jalur Y ke Z. Nah, sehingga diperoleh 0,993 dikali dengan 0,357 sama dengan 0,354. Di mana bahwa pengaruh tidak langsung motivasi belajar terhadap prestasi belajar melalui disiplin belajar adalah 0,354. Selanjutnya yaitu pengaruh total. Nah, jadi pengaruh total ini adalah diperoleh dengan menjumlahkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung.
Nah, untuk pengaruh X terhadap Z, pengaruh langsungnya itu 0,643, sedangkan pengaruh tidak langsungnya 0,354. Jika dijumlahkan, hasilnya sama dengan 0,997. Artinya, secara keseluruhan motivasi belajar memberikan pengaruh sebesar 0,997 terhadap prestasi belajar. Lanjut, yaitu pada bagian pengaruh total Y terhadap Z juga dihitung dengan cara yang sama, yaitu menjumlahkan pengaruh langsung sebesar 0,357 dengan pengaruh tidak langsung sebesar 0,354, sehingga diperoleh hasil 0,711. Nah, dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa motivasi belajar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap prestasi belajar, baik secara langsung maupun melalui disiplin belajar sebagai variabel perantara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi belajar, maka semakin baik disiplin belajar, yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar. Lanjut kita ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai tentang koefisien determinasi atau R kuadrat. Nah, jadi koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Nah, perhitungan ini dilakukan menggunakan rumus yang ada pada slide, yaitu dengan mengalihkan nilai PZX dengan RXZ, kemudian PZY dengan RYZ. Nah, kemudian nilai yang sudah diperoleh sebelumnya dimasukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh hasil perhitungan seperti yang ditampilkan pada slide. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai R kuadrat sebesar 1,014. Artinya, berdasarkan hasil perhitungan pada slide ini, variabel dalam model memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap prestasi belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Dari pembahasan yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa analisis jalur digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total antar variabel. Berdasarkan hasil perhitungan pada contoh ini, motivasi belajar memiliki pengaruh langsung yang paling besar terhadap disiplin belajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi motivasi belajar seseorang, maka disiplin belajarnya akan semakin baik, sehingga prestasi belajarnya juga cenderung meningkat. Baik, demikian presentasi dari saya mengenai analisis jalur. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.